Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Jurnal Trading Mulai Saham. Di sini saya mau bahas tentang saham-saham yang pernah saya call di channel Telegram dalam 2 minggu terakhir, atau lebih tepatnya dalam 2 minggu lebih terakhir sejak awal saya nge-share di channel Telegram dan saya aktifkan channel Telegramnya, yaitu sejak tanggal 10 Januari sampai hari Jumat lalu, tanggal 27 Januari ini adalah hasilnya. Dan menurut saya ini cukup oke ya, kalau melihat dari hasil sharing saya. Kemudian kalau misalnya fokus terhadap trading plan-nya dan juga disiplin dengan trading plan-nya, harusnya sudah cuan besar-besar nih. Contohnya saham Buka cuan besar, kemudian saham BBYB itu saham yang sering saya call ya, Buka dan BBYB, dan cukup oke hasilnya. Dalam 2 minggu kenaikannya lumayan ya, 11%. Kemudian WMUU, Mari, kemudian BNBR lumayan juga hasilnya, Kars juga lumayan, Buy and Breakout harusnya cukup oke. Kemudian yang scalping juga harusnya cuan juga. Walaupun saya juga nggak disiplin ya dengan trading plan, karena saya terlalu takut dengan saham scalping. Saya lebih suka saham yang swing trading, saham yang lambat tapi pasti pergerakannya. Makanya di sini kalau saya pribadi, trading pribadi, hasilnya tidak sebesar ini. Tapi kalau misalnya waktu saya share, hasilnya bisa sebesar ini kalau misalnya kita fokus terhadap trading plan dan disiplin terhadap area beli, area CL, dan juga area TP-nya. Harusnya cuan besar. Bagi teman-teman yang mengikuti trading plan yang saya buat dan saya share, happy cuan. Tapi kalau bisa cut loss ya sorry aja, karena ya namanya juga trading tidak bisa 100% untung ya. Pasti ada saatnya kita cut loss karena trading. Perubahan analisanya bisa bergerak cepat, bahkan dalam waktu menitan bisa berubah seperti itu. Jadi saya lebih suka yang ini aja, yang second liner dan juga yang blue chip yang swing trading, karena pergerakannya lebih enak diikuti, pergerakan bandarnya lebih enak diikuti juga, jadi kita bisa follow bandarnya lebih mudah juga seperti itu. Jadi besok-besok saya mungkin akan lebih banyak bahas blue chip dan second liner aja, biar resikonya lebih kecil, karena saya ini tipe orang yang fokus terhadap resiko dibanding reward. Makanya saya nyari aman, nyari trading plan yang aman, cari area CL yang tepat, area NT yang tepat, dan area TP juga yang tepat. Makanya terbukti dari 2 minggu terakhir CL cuma 3 saham aja ya, sisanya ada yang no position, ada yang hold tapi belum jalan, ada yang waspada dulu jadi jualan dulu. Ini saham bank, beli di support langsung jual dulu di support karena ada potensi jelek, karena waktu itu bahan termologinya kurang bagus. Kalau masih naik juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah merasakan profit di saham-saham yang lain. Jadi CL ini mungkin tertutup dari keuntungan di saham yang lain ya. Ya seperti itu. Jadi untuk minggu depan dan 2 minggu ke depan ya, karena ini evaluasinya 2 mingguan, saya sudah share juga di channel Telegram. Teman-teman yang belum masuk silahkan masuk dulu di sini. Saya share tadi pagi, saya baru share sekitar 14 saham yang harus dipantau dalam 2 minggu depan. Ada saham Buka masih menarik sekali, tapi harganya sudah ketinggian. Tentu harga sekarang tadi sudah menyentuh harga 300 kalau tidak salah. Kalau saya akan tunggu di harga 270-an lagi, karena menurut saya itu adalah support yang lebih kuat. Kalau beli di harga sekarang risiko terlalu tinggi, minusnya bisa sangat jauh nantinya. Jadi harus sabar dulu aja, kalau mau cicil aja. Boleh HK tapi kecil dulu, beli banyaknya di area support kuat aja di harga 270. Kemudian ada SMA juga masih menarik, hari ini sudah dikasih beli di 226. Kalau teman-teman beli harusnya lumayan oke, karena saham SMA sebenarnya masih oke ya. Saya belum melihat juga bandarmologinya. BBYB juga masih oke, tadi pagi sudah dikasih di harga 725 730. Semoga turun sampai 700, nanti di sana saya mau beli banyak lagi. Mungkin saya akan all in di BBYB ya, tapi jangan diikuti karena tergantung resiko masing-masing. Kalau saya lebih suka BBYB dibanding saham yang lain. Era juga masih menarik, mantul juga tadi di harga 410, sekarang kalau nggak salah close di harga 414 ya. Tapi menurut saya masih ada potensi juga ke harga 394, karena menurut saya teknikalnya kurang bagus. Ini mulai mengarah ke bawah nih MACD dan juga stok RSI nya. Kemudian MBKA juga masih oke dan juga Antam masih oke. Ini saham yang sama-sama bergerak karena sentimen emas dan juga nikel. Jadi menurut saya ini masih cukup oke nih secara sentimen dan juga secara bandarmologi maupun teknikal. Tapi saya sarankan tunggu di area bawah untuk teman-teman yang melihat. Untuk teman-teman yang mau mencari area supportnya, saya sudah share, tinggal join aja di grup Telegram. Kemudian ada BBTN, ini secara banking yang cukup menarik menurut saya, bukan dari fundamentalnya, bukan, saya melihat dari bandarmologi dan teknikal yang menurut saya BBTN masih menarik, tapi tunggu di area bawah aja. Kita main cicil di 2 area cicilan. BBHI juga menarik secara bandarmologi dan juga secara teknikal, karena
Ini bisa dibilang udah break of structure atau mungkin change of character untuk teman-teman yang sering main Dow teori ya, change of character. Ini perubahan dari antara downtrend dan juga sekarang menuju ke arah sideways cenderung bullish. Jadi menurut saya ini BBHI cukup menarik untuk dipantau. IMJS dan juga MPMX juga menarik, mungkin karena sentimen dari kenaikan suku bunga, karena ini fokus saham di itu ya, berkreditan. Jadi mungkin akan menjadi sentimennya bagus jika kenaikan suku bunga terus dilanjutkan. Dan juga secara bandarmologi juga menarik, akumulasinya cukup oke oleh RF dan LG bagi MJS. Dan bagi MPMX saya belum melihat, ini nggak ada gambaran bandarmologinya ya, saya lupa share, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada akumulasi. Ini saya cek ulang. Sama apa tadi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, MPMX akumulasinya bagus banget, terus diakumulasi dalam 6 bulan terakhir atau dalam 5 bulan terakhir itu. Dari bulan Oktober diakumulasi terus walaupun masih pelan-pelan, tapi menarik sekali. Ditambah lagi secara teknikal juga menarik ya, ini ada pola dari cup and handle. Ini kan cupnya, ini handle-nya, kemudian break retracement, ada potensi lanjut naik ke atas. Coba kita cek ulang di Stockbit. MPMX targetnya itu kalau mungkin menggunakan analisa teknikal dari pola cup and handle secara Fibonacci, targetnya adalah ke harga 1320 yang kebetulan itu adalah menutup area gap saat bagi-bagi dividen. Sebenarnya bisa sampai ke area sana lagi. Mungkin bagian dividen tahun depan bisa menjadi sentimen cukup positif bagi MPMX. Semoga bisa sampai ke arah sana lagi. Tapi jangan buru-buru. Saya sarankan waktu itu tunggu di area support aja, biar lebih aman. Tapi kalau mau HK juga silakan, bagi aja menjadi beberapa area cicilan ya. Terus saham-saham lain yang menurut saya menarik untuk dipantau ada BRPT. Teman-teman bisa cek alasannya dan juga area support sell resisten di grup ya. Teman-teman bisa join, nanti saya share linknya di deskripsi, tinggal klik aja dan tinggal join. Kalau mau komen silahkan, tapi join dulu. Nanti tinggal kalau nggak salah klik bulatan 3 ini terus tinggal ikutin join nih, nanti saya ACC ya. Kemudian ada saham Cars, ini saham yang menurut saya cukup oke pergerakannya, bandarmologinya bagus banget karena RF terus mengakumulasi, tapi saya sarankan tunggu di area support. Kemudian Prey juga oke, akumulasi bagus dari dekat-dekat awal IPO, walaupun di awal IPO ada penjualan besar-besaran yang kurang bagus, tapi ada dari akumulasi lagi yang cukup bagus, jadi menurut saya menarik untuk dibeli nih untuk saham Prey. Tapi tentu jangan overconfident, tetap harus buat area CL dan juga harus disiplin CL kalau misalnya turun ke bawah. CSRA ini saham terakhir yang menurut saya cukup oke. Ini adalah saham CPO yang mungkin pergerakannya cukup oke karena ini saham yang tidak terlalu liquid dan pergerakannya juga cukup oke ya. Kalau melihat dari secara teknikal, ini sudah breakout dari pola double bottom. Kalau saat tadi pagi dikasih harga support deh kalau nggak salah. Semoga lanjut naik ya besok-besok. Oh enggak, cuman menyentuh dikit doang ini. Supportnya 590 sampai 580, cuma disentuh doang. Semoga besok turun lagi ke bawah, nanti kita bisa ikutan beli, dan semoga naik sampai ke 635, nanti kita bisa jual. Nah seperti itu aja untuk saham 2 minggu ke depan. Kalau saham yang sudah lewat ya sudah lewat, happy cuan teman-teman yang mengikuti sharing dari saya, hasil analisa dari saya, dan juga ada ini juga termasuk ada analisa dari teman-teman ya. Teman-teman di grup juga ada yang share tentang beberapa saham yang menarik dan saya analisa ulang dan ternyata menarik. Di sana saya tugasnya untuk memberikan area entry yang menarik, area CL yang tepat, dan juga area TP yang tepat. Jadi teman-teman yang mengikuti bisa cuan bareng-bareng kita. Oke, seperti itu. Untuk minggu depan saya belum masukin ke sini, nanti aja deh. Kapan-kapan aja. Saya belum bisa sekarang. Dan juga yang trading hari ini juga sebenarnya cukup oke ya. Cukup oke kalau scalping karena karena saham-saham swing ini belum jalan, masih banyak yang tunggu di area supportnya. Tapi yang tadi pagi, yang tadi siang juga, yang hari ini terjadi laju, saya bilang hati-hati dulu karena pergerakan kurang menarik melihat dari transaksi yang cukup tinggi. Pagi-pagi jam 10 kalau tidak salah sudah 60 miliar, padahal saham yang diberikan yang di-share ke market hanya 70 miliar. Jadi harus hati-hati ke depannya, laju akan berbahaya. Sebagai contoh ini seperti saham PV juga saya katakan seperti itu waktu itu. PV di sini. PV di tanggal 25 Januari saya katakan PV tidak menarik ya.
hati-hati dulu, waspada, karena saham yang disebarkan ke market cuma 52 miliar tapi pagi-pagi sudah transaksi 97 miliar. Ini ada something yang tidak beres, jadi saya katakan hati-hati. Dan terbukti ya, kalau nggak salah terbukti PV ini kurang bagus habis itu tanggal 25 Januari. Nah di sini nih, di atas ini saya udah bilang hati-hati, dan ternyata terbukti nih harga sahamnya turun terus. Mungkin dari closing kemarin, dari closing tanggal 25 udah turun sekitar 10%. Seperti itu. Jadi harus hati-hati dulu untuk saham laju ya. Kemudian tadi pagi juga saya bilang MPPA ini lumayan menarik. Ini sebelum sudah pernah saya bahas ya. Ini di hari Jumat kalau nggak salah MPPA. MPPA saya bilang ini hari Jumat atau hari Kamis tanggal 27. Saya bilang MPPA menarik nih karena 136 137 dijaga, tunggal pertama bertanda bagus, jadi bisa dipantau. Dan ternyata terbukti MPPA lompat sampai 143 tadi, tapi turun lagi. Harusnya teman-teman sudah jual, saya juga sudah jual di harga 142 karena 143 tadi overhead sangat tebal sekali. Saya terlalu takut, jadi saya jual dulu di 142. Dan saya bilang bahwa MPPA ini ada potensi langsung diguyur seperti KDTN, seperti itu. Dan ternyata terbukti ya, MPPA tadi diguyur. MPPA diguyur sampai 134 bahkan 134. Jadi menurut saya ini potensi turun dulu, mungkin sampai ke harga support yang terkuatnya lagi di harga 128an. Saya mungkin akan tunggu lagi di area sana karena ini membentuk pola apa ya sebutannya, saya lupa nih. Kalau yang ke atas kan Morningstar, ini apalagi saya lupa. Shooting Star kah? Kayak Shooting Star ya, saya lupa. Tapi ada potensi ini bearish dulu dalam beberapa hari ke depan. Mungkin di sini akan ada pantulan, jadi 128 bisa menjadi area spekulasi. Tadi juga saya bilang bahwa 137 138 bisa menjadi area bau lagi, area spekulasi lagi. Tapi kalau misalnya terus turun maksud saya bisa beli lagi di harga 128. Tapi ternyata 137 138 turun, jadi saya sarankan tunggu di 128 aja. Kemudian RALS tadi saya katakan menarik waktu di harga 690 karena ini breakout. Jadi untuk scalping lucu-lucuan aja ya. Ini untuk scalping ya. Pertanda bagus, jadi ada potensi ke 725 lagi. Dan ternyata di akhir sesi terbukti dia lompat lagi, walaupun tidak sampai ke 725, dia hanya sampai ke 710. Tapi secara bandarmologi ini cukup bagus ya hari ini. Menarik. Teman-teman bisa lihat saya share di sini jam berapa tadi? Jam 11.27. Harusnya di sesi kedua awal bisa teman-teman ikut beli dan harusnya cuan lumayan ya. Misal jual di 715 deh. Jual di 715 bisa dapat sekitar 2,8%-an. Lumayan sekali untuk scalping. Kemudian scalping lain ada, ini bukan scalping, ini saham yang menurut saya cukup oke untuk swing jangka pendek, yaitu saham Jaya walaupun high risk. Menarik karena ada teman yang di grup mengatakan bahwa saham Jaya cukup menarik, jadi harus saya analisa ulang, dan ternyata benar menarik. Secara bandarmologi menarik, secara teknikal juga sangat menarik sekali. Jadi saya share ulang lagi aja untuk teman-teman bisa ikut. Area beli di sini, area cut loss jika membentuk lower low, targetnya sudah saya buatkan. Jadi semoga lompat ya untuk saham Jaya. Tadi saya sudah cicil dikit. Kalau misal turun ke bawah, jadi saya akan cicil lebih banyak lagi. MPPA belum gagal break, ini sudah saya share ulang. Gagal break, jadi tunggu di 128. NICL juga kita main high risk aja, ini main cepat aja karena NICL sudah nggak bagus untuk swing trading. Harganya sudah terlalu tinggi naiknya. Jadi saya bilang tunggu aja di cup and handle neckline ya, di supportnya 193 197, targetnya 210 220. Dan tadi kalau nggak salah dia sudah sentuh tinggi. Nah ini kebetulan area bandar buy-nya itu di harga bawah ya, jadi hati-hati dulu. Untuk besok kemungkinan ada pullback dulu biasanya. Jadi kalau misalnya ada akumulasi seperti ini akumulasi cukup oke, retail keluar. Kemudian area buy bandar ada di 135 193 195 194 197. Kemudian ada potensi turun dulu ke bawah, jadi mungkin ada pullback dulu. Kalau besok ada pullback silakan spekulasi dulu, dan potensi target saya ke harga 210 di sini, kemudian ke harga 220 seperti itu. Kemudian NICL belum jalan ya, jadi belum dikasih posisi, ini harga belum turun ke bawah, jadi kita tunggu aja, sabar dulu ke bawah. Era juga kondisinya jelek, ada pertanda buruk OTW ke 396 karena candlenya cukup jelek. Kalau nggak salah jelek deh tadi candlenya, saya lupa.
Oke, ini jelek ya. Wick atasnya panjang, kemudian ada merah. Jadi menurut saya ini potensi turun-turun dulu ke bawah. Saya sudah share ke teman saya, suruh beli di harga 400 sampai dengan harga sini dulu aja. Kita main sabar aja karena ada potensi ini membentuk pola double bottom, double tops maksudnya double tops, walaupun secara bandarmologi harusnya masih bagus ya. Karena bandarmologi dari kemarin-kemarin ini bagus ya, sama merah. Nah ini walaupun hari ini jelek ya, ada keluar banyak tapi ya belum terlalu banyak lah. Barang-barang yang ada di area bawah sini belum terjual full, jadi mungkin besok-besok akan turun dulu ke bawah dekat-dekat dengan AVG Bandar yang saat beli di tanggal 6 Januari sampai dengan 12 Januari. Kalau dekat AVG sana silakan beli karena ada potensi diangkat lagi sebentar baru dia jual lagi. Jadi kita bisa manfaatkan technical rebound ataupun technical beli dari AVG Bandar seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang tadi ya, RALS ditarik di akhir sesi. Tarikan akhir sesi habis cuan lumayan 2,8% tadi, atau bahkan bisa sampai 3% kalau misalnya jual di harga 720 seperti itu. Jadi itulah trading jurnal kali ini. 2 minggu yang terakhir cukup oke, dan juga hari ini cukup oke. 2 minggu terakhir cukup oke ya. Jadi semoga aja 2 minggu ke depan hasilnya juga cukup oke. Semoga risikonya lebih kecil, cuannya lebih besar, dan saya usahakan akan berikan saham-saham second liner, blue chip yang bagus-bagus, dan juga saham scalping yang cukup oke untuk diikuti. Jadi ya, di intraday nggak bosan nunggu saham second liner ataupun third liner, blue chip yang kita tunggu sampai support. Dan untuk teman-teman bisa subscribe YouTube saya, aktifkan lonceng notifikasi juga biar nggak ketinggalan informasi yang terbaru. Kemudian follow juga Instagramnya, nanti saya akan share lebih sering deh di Instagram karena belum ada waktu. Telegram silahkan join karena saya paling sering update di sana, update top gainers, tiap malam saya akan share. Kemudian update tentang saham-saham yang menarik di intraday yang untuk swing trading ataupun yang scalping, yang low risk maupun yang high risk. Kemudian bisa follow juga akun kami di aplikasi bebas investasi. Di sana saya akan membahas tentang saham-saham yang layak untuk diinvestasikan dan beberapa alasannya. Tapi untuk saat ini belum diupdate, mungkin minggu ini saya akan update secepatnya ya. Tapi ada beberapa saham investasi yang cukup menarik menurut saya nih. Terakhir. Menurut saya yang cukup menarik untuk investasi. Yang pertama adalah saham SMGR. SMGR ini menarik sekali untuk diinvestasikan jangka panjang karena perusahaannya ini cukup bagus, sentimennya sangat bagus, ditambah lagi harga call terus turun ya. Kalau nggak salah rumornya, kalau misalnya call turun berarti biaya produksi untuk SMGR menurun, revenue-nya makin tinggi, jadi harga SMGR akan mengikuti revenue dari perusahaannya yang akan makin tinggi. Jadi ini cukup bagus SMGR, jangka panjang cukup bagus. Kemudian saham yang cukup bagus untuk investasi saham keras kalau nggak salah, pun bandarmologinya belum bagus ya. Keras ini belum bagus bandarmologinya. Nah ini belum bagus ya. Jadi semoga dalam beberapa hari ke depan bandarmologi bagus, nanti kita bisa ikut-ikutan. Karena menurut saya secara fundamental ya, keras ini cukup bagus loh. Coba kita cek ulang di ini deh. Saya mau cek dari analisa laporan keuangan. Ini laporan keuangan. Sebagai investor laporan keuangan ini harusnya bagus nih financial. Nah teman-teman bisa lihat nih, laba bersih tahun berjalan nih terus meningkat, walaupun sebelumnya dia menurun ya. Sebelumnya rugi terus, tapi dalam sejak Q4 2020 terus naik. Ini pertanda bagus, berarti sahamnya atau perusahaannya sudah sehat. Jadi kita tunggu aja naiknya kapan. Dan kemungkinan keras ini naik saat harga steelnya sudah naik lagi, karena harga steel sebelumnya turun dalam ya, makanya ini berat, sahamnya nggak naik, malahan terus turun. Jadi harus pantau saham keras akan menarik untuk diinvestasikan. SMGR juga menarik untuk diinvestasikan. Dan terakhir saham apa ya? Saya belum nemu deh, nanti aja saya analisa ulang biar saya share-nya lebih tepat lagi berdasarkan data, jangan opini-opini saja seperti itu. Jadi seperti itu aja video malam ini, singkat aja tentang jurnal trading malam ini yang hasilnya cukup bagus minggu lalu, dan semoga hasilnya bagus lagi minggu depan seperti itu. Ini juga cukup bagus ya, profit 22 kali, hold 8 kali, ada beberapa yang hold bagus, ada beberapa hold yang jelek. Hold bagus nih kalau salah Era bagus, Tower bagus, Nelly MJS bagus, Excel kurang, HKDTN bagus, MMLP masih bagus, BBTN atau SRTG masih bagus kalau nggak salah. CL nya cuma 3, ini lumayan.
time of profit kalau misalnya teman-teman beli semuanya, overall totalnya dari total persentasenya bisa dapat sekitar 214% multi bagger. Kemudian lossnya hanya minus 10%, lumayan kecil dibandingkan profitnya. Harusnya lossnya bisa tertutupi dari profit ini. Oke, sampai jumpa di video jurnal trading berikutnya dalam 2 minggu ya, 2 minggu ke depan. Nanti tanggal berapa tuh? Ini tanggal Januari, Februari, 2 minggu ke depan, berarti di tanggal 10. Mungkin tanggal 10 Februari saya akan upload lagi video ini untuk membahas tentang jurnal trading yang minggu kedua. Ini harusnya dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Oke, seperti itu. Nah, itu aja videonya.